Dalam konteks sukses dunia, mungkin kelihatannya miskin. Seperti Khadijah Rasul sendiri meninggal, ada riwayat yang hanya mengenakan baju yang ada di tubuhnya dan tidak punya tabungan. Padahal dulu sebelum Islam, beliau sangat menjadi salah satu saudagar terkaya di masanya, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya sebuah Ustaz bahwa definisi atau identifikasi terhadap masalah ini sudah ada. Maksudnya tugas kita atau udahkah ada program-program dari yang tadi 800 masjid, mungkin ada satu masjid yang memang didesain seperti itu dan sudah berjalan prosesnya, mungkin bisa kita adopt, karena berapa kali dengar Masjid Jokarya seperti apa menjadikan role model dari penerapan Islam yang lebih modern dan lebih baik. Nah, konteks-konteks seperti itu apakah mungkin perlu didiseminasi secara luas? Mitigasi ini sudah ada, mungkin semuanya berpikir itu, tapi lebih ditingkatkan terhadap kesuksesan. Jadi cerita-cerita kesuksesan yang bisa menginisiasi teman-teman masjid ini, Pak Ustaz. Demikian, Pak Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama jawabannya sudah ada. Itulah maknanya. Kemudian kita membedahi contohnya, Khadijah kan nggak sukses, tidak, dia sukses, dia pengusaha yang luar biasa. Dia itu memilih miskin, nggak kayak kita, milih kaya jadi miskin terus. Cita-cita niat kaya, ternyata miskin. Beda dengan Khadijah. Khadijah itu milih, karena dia harus mengeluarkan. Dalam setelah dia menjadi sadar bahwa ini hartanya adalah untuk dakwah, dia kerahkan untuk dakwah dan nggak sempat lagi untuk dagang, itu saja. Bukan dia nggak terdagang. Beda dengan kalau yang nggak sukses tadi dan yang kaya nggak kaya juga gitu loh. Nah itu jadi suksesnya di akhirat. Khadijah sudah akhirat, Rasulullah di akhirat. Coba lihat dunianya, puncak-puncaknya sudah tercapai Pak. Itu usia-usia muda, Rasulullah itu 40 tahun. Coba harta Nabi itu dengan Khadijah itu bisa membuat mereka bertahan hidup 15 tahun makan tabungan. Coba di antara kita yang pegawai baru sama makan tabungan nggak kerja, nggak buka kotak kecil lagi, ada nggak? Ada nggak? Baru 2 bulan dia makan tabungan udah stres sudah. Coba betapa kayanya Nabi. 15 tahun itu hitungannya apa? 13 tahun di Makkah, 2 tahun Badar, baru perang Badar, antara satu perang itu kan kecil. Karena nggak banyak dibawa oleh orang Quraisy yang perang ke Badar itu. Jadi dapatnya pun sedikit. Kebanyakan bawa orang lagi, lalu ditukar. Jadi ya, betapa Nabi sebenarnya ya sukses dunia, sukses akhirat. Itu sudah dibuktikan sampai puncaknya sudah. Nah, cuma kan kita nggak perlu kemudian mengejar itu selamanya, karena kan ini dunia sifatnya. Kalau udah pernah jadi orang terkaya, apalagi sih gitu-gitu aja hidup kan. Nah itu kan, ya, sebenarnya itu. Jadi Khadijah itu sudah pernah jadi orang. Kalau dia mau pun bisa, tapi bukan itu pilihan. Jadi memilih ya. Jadi yang disebut sukses itu sih. Dan orang Islam jangan pisahkan sukses itu, ya seolah-olah kemudian menjadi pembenaran buat kita atas kegagalan kita. Gitu ya. Mohon maaf nih kalau itu yang terjadi, bahaya itu. Nah, kamu mau gagal di dunia, ya akan menjadi akhirat saya. Tidak boleh. Coba lihat siapa Abu Bakar ini, berapa besar hartanya, siapa Utsman bin Affan, siapa Umar bin Khattab. Mungkin yang paling dianggap miskin adalah Ali bin Abi Thalib, tapi siapa beliau ini? Bagaimana ilmunya? Luar biasa, gitu ya, sukses mereka. Jadi jangan contohkan sufi-sufi yang dari mana gitu kan, yang dia melepaskan dunianya, ya boleh saja sih, tapi sebenarnya dalam Islam nggak begitu. Ya. Dalam Islam itu, ya itu bisa berbarengan. Dia menjadi sangat ekstrim, bisa salah satu kalau kondisi yang sangat ekstrim sekali. Kalau tidak, dia berbarengan. Siapa sih di antara kita yang nggak mau sukses di akhirat? Kan nggak ada. Doanya juga begitu. Atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Oke. Sekarang contohnya apa? Nah, ya Joko Kalian, Majlis Salman. Tapi sebenarnya kalau menurut saya eksperimen ini belum tentu itu berdasarkan inspirasi tentang keutuhan ibadah. Itu boleh jadi hanya inisiatif perorangan sesaat. Makanya perlu dibedah akarnya. Ini problem kita di pikiran kita. Kita menyangka sholat itu hanya di situ, dan lepaslah kemudian komponen yang lain. Ini yang harus kita perbaiki dulu.
Kalau kita kemudian sudah tahu bahwa itu yang harus diperbaiki, kemudian umat mulai sadar, kan kita itu gerak sendiri ya. Tapi kalau kemudian hanya kita contohkan satu masjid, dua masjid, cuma 800.000 masjid, cuma 2-3 kalau bisa kita hitung. Ada masjid apa lagi itu di Kalimantan, ya. Tapi nggak banyak, ya nggak banyak terserah. Sebagian besar, bayangkan tuh artinya persentase itu di bawah 1%. Itu menunjukkan bahwa itu sifatnya kebetulan. Kalau di dalam hasil penelitian itu kebetulan yang sukses. Jadi bukan sebuah kesengajaan. Nah, Masjid Salman sudah berapa tahun usianya? Mengimbas ya? Nggak banyak mengimbas. Kalau ini Masjid Salman, nggak banyak mengimbas. Nah ini artinya apa? Ini problemnya akan ini nggak diekspos. Maka mari kita pahami bahwa ibadah sholat itu seperti layaknya sholat ketika Rasulullah laksanakan di sekitar Masjid Nabawi itu apa sampai sekarang tersedia? Nanti siapa ya? Coba lihat. Di sekitar Masjid Nabawi sampai sekarang pasar. Karena ketika kita sholat ini, ya ada beberapa orang berkumpul. Ini sama dengan pasar kalau bahasa ekonominya. Dan itu langsung ditampung oleh umat Islam. Maka pasar orang sono sepi. Kalau di sini pasarnya kan setelah sholat, aman ya. Terus di sini harga pasti murah lagi, tambahin doa lagi. Siapa yang nggak tertarik? Jadi persaingan di sana itu bukan pakai Nabi buat surat edaran kita boikot ke pasar sana, nggak pernah dengar Nabi melakukan itu. Itu datang sendiri dari apa? Fitrah kita. Ini ada pasar, ada 2 warung nih. Warung di sini asal, harganya nggak jelas, kotor, ya becek. Yang di sini bersih, pakai AC, harga pasti, murah lagi, pakai senyum lagi. Kira-kira ini yang manusia yang nggak jelas lah orangnya gitu ya. Milih yang mana ini? Kira-kira ini yang milih yang kedua tadi, yang bersih jelas. Itulah orang Islam. Yang kesana pasarnya harga gonjang ganjing, suka-suka pakai ganggu dikit. Itu kan yang di dalam hadis disebutkan. Orang Islam kalau belanja di sana, perempuannya suka diganggu. Ya, nah kemudian harga suka dibuat tergantung ini kita apa namanya itu bergen kita. Kalau kita kurang bergennya, harga dibuat tinggi. Kan orang jadi nggak nyaman. Maka dia beli kepada saudaranya. Apalagi kita dinyatakan bersaudara, makin kuat lagi. Nah itulah sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang nasional sebenarnya, bukan semata-mata dari itu kita perbaiki. Tapi yang paling akar tadi adalah memahami secara utuh. Tidak boleh kita belah, kita pisah sukses dunia akhirat. Karena inilah agama yang Allah turunkan itu akan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Itu saya kira. Ya, masih ada lagi. Waktunya terlalu dia kan ya. Sampai saya kelebihan. Yang lain, sambil menunggu Ustaz. Ya. Tadi bahwa ibadah sholat itu meraih sukses, dan kita tahu bahwa salah satu fungsi sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Betul. Sholat tanpa anil fahsya'i wal munkar. Betul. Tapi kalau dikorelasikan dengan tipikal orang seperti STMJ Ustaz, sholat terus maksiat jalan. Karena mungkin ada juga orang yang seperti itu. Ya. Karena menganggap ketika maksiat dia tahu kuncinya adalah dengan istighfar, minta ampun pada Allah, taubat, sehingga menganggap menggampang-gampangkan maksiat juga dia jalani, bahkan kayaknya diagedain gitu. Ibadah ada, maksiat juga ada. Nah ini kalau dilihat dari segi ini, seperti saya katakan bahwa khusyuk itu bukan hanya dalam sholat, tapi di luar sholat juga kita harus bisa khusyuk, sehingga apa yang terlintas untuk bermaksiat itu tidak jadi. Tapi gimana kaitannya dengan tipikal orang yang STMJ, sholat terus maksiat jalan? Yang salahnya itu di sholatnya apa orangnya gitu. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, salahnya itu adalah yang ngajar yang pertama, ustadznya. Karena mengajarkan itu ya sholat, nanti kalau kita berbuat maksiat, istighfar, selesai. Tahukah kita, amal pertama yang akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat adalah sholat seseorang. Itulah sebabnya dulu kalau kita merantau, saya dengar begitu. Apa wasiatnya orang tua kita? Kau boleh kemana pergi, punya hidup semangsi ini itu silahkan. Tapi jangan sesekali nak ya tinggalkan sholat.
Tuh, karena dia tahu ini kunci. Jadi kita nggak boleh lagi ngajarin begitu. Kalau sholat itu utuh, dunia akhirat, rugi nanti. Quran juga menyebutkan rugi. Ada orang sholat yang rugi. Kita kan nggak mau. Coba ada orang kerja bertahun-tahun nggak dibayar, mau nggak kira-kira? Terus bayaran kita bayaran nanti di akhirat intangible, belum tentu. Manusia seperti kita ini kecil sekali yang bisa yumilu nabi ruhani. Betul nggak kira-kira? Kalau kita ingin cari jodoh, mana yang kita utamakan? Pasti yang terlihat dulu, yang tampan, yang cantik, yang kaya. Betul nggak kira-kira? Ada nggak orang yang utamakannya? Misalnya orang biasa, saya sih mengutamakan biar jelek, biar buruk, biar parah. Yang penting kok nanti akhiratnya. Enggak lah. Ya, itu pemuda gimana seperti itu? Kalau ada murid kayak gitu ya, insya Allah selesai urusan perjodohan. Kan nggak begitu. Nah, harus tanamkan, sholat tidak begitu. Apalagi kemudian kita benahi, sholat itu sebenarnya keren banget. Nah, ini harus disosialisasikan. Beginilah ajaran Islam tentang ibadah. Kalau kita tanggung-tanggung rugi, gitu ya. Coba kalau kita pakaiannya itu ya belang-belang, tidak nggak kira-kira. Tangan pada kuning, kaki biru, kepala sebelahnya lagi, ya kayak itulah sekarang tampilan umat ini saat ini. Aneh, lucu, diperolok-olok. Dia tidak menjalankan sebenarnya. Berita juga ada itu. Kan aneh dia kemudian sudah sholat. Nah, padahal kalau kita mau bedanya, kapan paling banyak orang berpeluang berbuat pasal munkar? Kapan? Paling banyak di dalam sholat kan atau di luar sholat? Yang paling mungkin paling banyak. Tanda-tanda imitasi palsu kan nggak mungkin di dalam sholat, sudah pasti itu. Ya kan? Kita nyelonong di antrian itu kan nggak mungkin di dalam sholat. Kalau dalam sholat itu sholat 5 menit aman itu tanha anil fahsya wal munkarnya. Tapi kan kata Quran itu kan tanha anil fahsya wal munkar itu kan total. Di luar dan di dalam dan di luar sholat. Lucu sekali kalau kita hanya sholat saja kemudian di dalam sholat kita baru tahan pas berarti kita 24 jam sholat terus ke kantor sholat terus gini kan nggak mungkin. Ya kan? Sholat kita kan normalnya ya cuma 5 menit. Cuma dibawa efek sholat itu keluar. Nah kalau nggak dibawa, kata Nabi, kata Al-Quran, celakalah orang yang sholat. Yang setelah sholatnya dia lupa, sahur itu dia lupa, sujud sahwi itu kan dia lupa kan? Sujud kan lupa, sahur itu dia lupa dalam bahasa Arab, sahur itu dia lupa. Bukan sahur bahasa Inggris, bahasa Jawa sesudah sahur itu kan, kemudian dia itu lain lagi itu. Ya, kira-kira gitu. Jadi inilah problemnya. Yang ketiga, jadi pengajaran perbaiki. Yang kedua, ajarkan sholat itu sebenarnya luar biasa. Yang ketiga, mari kita buktikan. Harus ada eksperimen kecil. Entah sholat kita sendiri, entah sholat diri menjadi kita buka ini. Kembalikan lagi dia kepada apa yang dulu dibangun oleh Nabi. Nanti kecil saja dia eksperimennya. Coba Yohanes itu masih kecil sekali sebenarnya. Dia baru menyalakan sebagai enggak belum seberapa. Itu dia dahsyat efeknya. Apalagi ini kan? Makanya ketika ada orang bertanya ke saya, Ustaz, saya mau konsultasi nih, kami membangun masjid. Betul dia biro arsiteknya. Saya cek. Mau apa nih? Udah buka sana. Ayah kan? Oh nggak ada ini. Apa Ustaz? Oh nggak ada ini. Hanya bayangkan masjid itu ya bangunannya, kemegahannya, orang selfie. Gak ada pahalanya insya Allah. Gak ada pahala selfie. Ya kalau orang bangun masjid, sekolah selfie lebih berpahala, gak ada pahalanya. Kalau dia sholat itu baru berpahala. Kalau dia menimbulkan kemudian hidup yang lebih bermanfaat baru berpahala. Kalau pas selfie gak ada. Masjid tadi itu indah kan waktu dibangun pertama kali. Coba kita selfie di situ dulu. Gak ada nilainya. Keindahannya ya, gitu ya. Itu kan belakangan tuh setelah umatnya sedemikian rupa. Jadi benar Nabi nanti di akhir zaman orang berlomba-lomba tapi luar yang megah dan mahal sekali. Satu menara itu 200 juta bisa. Jakarta ya. Berapa 7 menara? Jadi bagus kita kasih bantuan orang miskin daripada mendirikan. Kenapa? Karena terbukti udah 70 menaranya yang masuk ke situ satu satu juga seluruhnya. Kan menara itu fungsinya untuk panggil orang. Ya betul ya kira-kira.
Kenapa kita tambah sampai 7? Kalau kemudian datangnya nggak nambah, ini karena kekonyolan kita ini. Nambah menara tinggi-tinggi. Yang penting kita buat stasiun radio sekalian. Itu jelas. Ini menara. Karena menara itu bukan ciri-ciri Islam sebenarnya. Menara itu berasal dari kata nar, artinya api. Itu artinya apa? Dulunya itu the tower of fire. Yang memulai siapa ya? Orang Persia. Jadi itu sebagai pertahanan mereka. Itu menara api namanya. Dipakai oleh orang Islam supaya kok muadzinnya di atas karena nggak ada sound system. Sekarang sound system udah kemana-mana, pakai menara sampai sebanyak-banyaknya, biayanya nggak keruan. Hasilnya dalam hati saya nih, ya Allah, saya mau nyampaikan nggak enak juga. Yang datang berapa banyak Pak subuhnya? Nggak nambah, ya nggak nambah. Nambah 2 menara, nambah 3 menara. Terus kita hanya bangga pada selfie-nya sebagainya. Tidak, demi Allah. Ya Allah tidak menilai itu. Nah itu perlu sampaikan itu supaya orang-orang kaya kita, para pengurus masjid, kalau sekiranya mendapatkan kelebihan donasi dari umat, jangan diarahkan ke situ sia-sia. Arahkan kepada yang memberikan efek kepada perubahan manusianya. Baru di situ kemudian kita akan mengatakan keren banget masjid ini. Saya baru duduk aja di situ, lalu dapat kopi. Kira-kira gitu kan? Baru duduk aja di situ, ada lowongan pekerjaan. Saya baru 2 bulan dari kerjaan. Kira-kira gitu, baru duduk di situ, orang udah tahu saya mau nyari jodoh ternyata. Di sini udah sekian banyak calon yang mau dijodohkan. Kan keren banget kalau kayak gitu. Ini enggak, kalau kita datang ke masjid itu, kita kemudian dicurigai, gitu ya. Dan kita pun juga serba ketakutan. Kepada siapa saya tidak tahu, kira-kira gitu. Ya ini sedih sekali, saya juga mengurus masjid, gitu ya. Terus lagi gini-gini buat saya, ya itulah repotnya kalau kita sudah tahu teorinya. Ingin kita mengamalkannya. Oke, saya kira dicukupkan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya membukakan pikiran umat ini, kita sosialisasikan. Kita ini punya kunci sukses sudah ada di dalam kita. Kalau perlu kita nyari-nyarinya kemana-mana. Ini saja kita amalkan sholat kita ini, maka nanti yang lainnya Allah akan bukakan. Fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami pasti